Hai Positive People, saya mau bagi ada 8 sabda bahagia yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi akan ada 8 seri ke depan mulai hari ini. Dan ingat bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, dia ada 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Bukan sekedar menambahkan diri, bukan sekedar fellowship, tapi sekali lagi mengajar berulang-ulang selama 40 hari tentang kerajaan Allah. Berarti sebelum dia pergi ke surga, dia sengaja mengambil transisi 40 hari untuk mengajar tentang topik kerajaan Allah berulang-ulang. Artinya materinya diulang lagi kepada murid-muridnya karena topik tersebut sangat penting. Mari kita lihat bahwa materi tentang kerajaan Allah yang Yesus ajarkan itu ada dalam 3 pasal. Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7. Kita akan membahas tentang Matius pasal 5, yaitu pengajaran kerajaan Allah Yesus di bukit. Dalam Matius pasal 5 ayat 1-3, ketika Yesus melihat orang banyak itu, ia naik ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah empunya kerajaan Allah. Yesus ajarkan sabda bahagia yang pertama. Untuk kunci bahagia, kunci diberkati, kunci untuk menikmati janji Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia di sini dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa aslinya artinya makario. Yang artinya kebahagiaan begitu besar. Kebahagiaan begitu langgeng. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang itu besar, yang begitu langgeng atau panjang, kita perlu miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin di sini bukan miskin kere, nggak punya duit atau nggak bisa beli barang, tapi kata miskin di sini artinya rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang menarik di sini dikatakan karena mereka empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu terdiri 2. Yang pertama kerajaan kekal dan yang kedua kerajaan besar. Kerajaan kekal dan kerajaan yang besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar dan kekal, kita mesti rendah hati. Bisnis kita mau mengganda, karir kita mau meningkat, pelayan kita mau berdampak, kesehatan kita mau prima, studi kita mau berhasil, talenta kita mau berkembang, keuangan kita mau diberkati, bahkan kita punya karakter mau bertumbuh. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu rendah hati. Karena kerajaan Allah itu berbicara soal kerajaan besar dan kerajaan kekal. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar dan kekal, kita mesti rendah hati. Orang yang rendah hati awet. Orang yang sombong tidak ada yang awet. Orang yang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Orang rendah hati itu awet. Coba lihat Lucifer menyombongkan diri 5 level ke atas. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin berkuasa. Aku ingin disembah. Aku ingin memiliki segala-galanya. Begitu dia berkata aku. Kata bahwa cukup aku terus. Langsung dilucuti dari malaikat tertinggi hingga malaikat terendah. Dari malaikat paling mulia jadi malaikat terkutuk. Jangan pernah sekali-kali kita busung dada. Suatu kali kita akan busung lapar. Orang sombong gak ada yang awet. Raja Nebukadnezar menyombongkan diri setelah menaklukkan bangsa Israel. Tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain daripada saya. Lupa di atas langit masih ada langit. Begitu dia meninggikan diri, apa yang terjadi? Langsung Tuhan rendahkan. Sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya orang miskin di dunia ini tidak ada yang makan rumput. Tapi seorang raja besar waktu itu Babel memerintah di dunia negara adik kuasa yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dia makan rumput. Jangan pernah kita busung dada. Suatu kali kita akan busung lapar. Perhatikan semua orang-orang sombong gak ada yang awet. Cerita tentang film Titanic. Kapal Titanic begitu berdiri, kapten berkata, ini kapal paling aman di dunia.
Badai topan tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Bahkan yang maha tinggi pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Tapi apa yang terjadi? Pelayaran perdana kapal ini meluncur. Perdana pertama kapal itu nyenggol gunung es. Begitu dia nyenggol gunung es, langsung terjadi lubang di lambung kapal. Dalam waktu 48 jam terbelah dua, 2.500 orang mati di tempat. Tapi kapal Nuh 40 hari 40 malam hanya terbuat dari kayu, bukan Titanic, terbuat dari besi, dari baja. 40 hari 40 malam digoncang dengan badai dan topan, tapi tidak ada yang jebol. Orang yang sombong tidak ada yang awet, tapi orang yang rendah hati itu awet. Nah, bagaimana cara Yesus melawan Lucifer? Kalau Lucifer menaikkan diri 5 level ke atas, Yesus merendahkan diri 5 level ke bawah. Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri jadi manusia. Wow, Tuhan ke manusia turun satu dimensi. Coba kita dari manusia jadi monkey. Secakep-cakep ya monkey tetap jelek. Makanya kadang-kadang saya heran dengan siluman-siluman. Udah bagus jadi manusia pengen jadi hewan. Tapi lihat Tuhan, dia turun satu dimensi dari Tuhan jadi manusia. Tuhan tidak limit, tapi manusia punya limitasi. Dari manusia turun lagi satu level. Jadi hamba turun lagi level berikutnya. Setia turun lagi level berikutnya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Begitu dia merendahkan diri sampai di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Bapa memberikan gelar kehormatan, nama di atas segala nama. Perhatikan, nama segala nama, Tuhan segala Tuhan tidak pernah diberikan pada Yesus sampai dia merendahkan diri di atas kayu salib. Begitu dia merendahkan diri di atas kayu salib, langsung Bapa memberikan gelar kehormatan, nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Artinya apa? Semakin kita rendah hati, semakin tinggi pangkat kita di surga. Semakin kita sombong, semakin rendah pangkat kita di surga. Makanya hari-hari ini dalam kondisi seperti ini, tidak ada lagi yang kita bisa andalkan. Kerjaan kita nggak bisa andalkan. Harta kita nggak bisa kita andalkan. Pengalaman kita nggak bisa kita andalkan. Mungkin orang di sekeliling kita nggak bisa kita andalkan. Yang kita bisa andalkan hanya cuman merendahkan diri kita. Dan Tuhan akan mengisi dan memberikan kemampuan untuk kita. Saya percaya dengan kita rendah hati, maka bisnis kita aman, karir kita meningkat, pelayanan kita berdampak, studi kita berhasil, dan apapun yang kita kerjakan pasti berkembang, besar, dan langgeng. Selamat menikmati kerajaan Allah. Tuhan berkati.